يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang amal-amal yang dicintai Allah Ta'ala. Bagaimana jadi seseorang kalau beramal dicintai oleh Allah Ta'ala. Ya, kalau beramal dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatnya Nabi Muhammad SAW radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in itu banyak yang nanya sama Nabi, amal apa yang paling dicintai Allah? Amal apa yang paling dicintai Allah? Jadi sahabat berpikir, saya pengen melakukan sesuatu yang buat Allah senang. Nah, ini dorongan amal yang paling besar. Motivasi amal yang paling hebat adalah ketika yang membuat kita pengen beramal itu adalah pengen buat Allah senang. Nah, pertanyaan ini, kira-kira level ini udah nyampe ke kita atau belum? Jujur. Ada itu yang amal, bagus nih bukan salah ya, bagus. Amal niatnya pengen hutangnya lunas, ada enggak? Boleh atau enggak boleh? Boleh. Ada yang amal pengen suaminya jadi baik, boleh atau enggak boleh? Boleh. Ada yang amal pengen selamat dari neraka, boleh atau enggak boleh? Boleh. Ada yang amal pengen masuk surga, boleh atau enggak boleh? Boleh. Tapi kalau dia ditanya, kamu kenapa melakukan ini? Biar Allah senang. Saya pengen menyenangkan Allah. Saya kasih contoh sederhana begini. Pernah enggak datang undangan nikah? Pernah ya? Datang undangan nikah. Ditanya sama temennya, kamu kok tumben datang acara akad nikah ini? Dijawab, itu saya dengar suguhannya nasi kebulinya enak. Saya mau nanya, boleh enggak jawab begitu? Boleh. Ada lagi yang ditanya, kenapa kamu datang acara akad nikah ini? Jawabannya, lah tonggo. Kalau enggak datang nanti kan saya ya diomongkan satu kampung. Dia takut kalau jadi omongan. Boleh atau enggak boleh? Boleh. Yang satu lagi ditanya, kenapa kamu kok datang acara akad nikah ini? Souvenirnya mahal. Souvenirnya mahal. Boleh atau enggak boleh? Boleh. Ada satu lagi tanya, kenapa kamu datang acara akad nikah ini? Jawabannya karena ada door prize-nya umroh. Masya Allah, acara akad nikah, door prize-nya umroh gitu. Kira-kira datang atau enggak datang? Datang. Boleh enggak datang dengan niatan seperti itu? Boleh. Yang satu ditanya, kenapa kamu datang acara akad nikah ini? Jawabannya, biar yang ngundang seneng.
Saya cuma pengen nyenengkan yang ngundang saya, itu beliau orangnya baik. Jadi saya pengen menyenangkan hatinya. Pertanyaan saya, kalau semua orang ini dikumpulkan, yang paling disukai sama yang ngundang yang mana? Yang cari kebuli? Boleh, betul ya? Yang takut jadi omongan tetangga? Boleh. Yang pengen souvenir? Boleh. Yang pengen door prize umroh? Boleh. Yang satu ini gak pengen apa-apa. Ya dia senang kalau dapat kebuli, senang. Dapat souvenir, senang. Diumrohkan, senang. Tapi bukan itu yang membuat dia datang. Yang buat dia datang adalah pengen nyenengkan yang punya rumah. Kira-kira yang paling disambut yang mana ini? Kalau yang punya rumah ini tahu hatinya masing-masing, yang paling disambut yang mana? Yang datang untuk dia, betul ya? Bukan karena souvenir, bukan karena hadiah, bukan karena makanan, tapi karena yang ngundang. Ini Allah Ta'ala menyediakan surga. Kita datang ke akhirat pengen surganya Allah, boleh enggak? Boleh. Datang ke akhirat pengen dapat istana dalam surga, boleh enggak? Boleh. Datang ke akhirat pengen selamat dari neraka, boleh enggak? Boleh. Yang satu datang, ditanya, kamu pengen apa? Emang surga saya ya pengen, neraka ya takut. Tapi saya ini ke akhirat yang saya cari Allah. Saya mau nanya yang paling disambut yang mana? Yang terakhir tadi. Yang cari Allah subhanahu wa ta'ala. Memang ini the next level, ini level yang kita insya Allah nyampe ya. Insya Allah nyampe. Kalau sekarang belum sampai, asal udah dalam kebaikan itu sudah luar biasa. Nah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang mendorong amal itu. Kalau dia sholat, kalau dia sedekah, kalau dia zakat, kalau dia haji, kalau dia silaturahim, kalau dia menjenguk orang sakit, kalau dia memenuhi undangan, dia ingin membuat Allah senang. Ingin menyenangkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah selain ditanya oleh sahabat, Nabi juga sering menginformasikan sallallahu alaihi wasallam amal di antara amal yang paling dicintai Allah. Ya, di antara amal yang paling dicintai Allah. Artinya di antara amal yang membuat Allah senang. Kalau kamu lakukan, Allah nanti senang sama kamu. Walaupun semua amal disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada amal-amal khusus kalau kita lakukan membuat Allah senang. Di antaranya seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, qala sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbil a'mali ilallah idkhalas sururi ala qalbil mu'min au an yufarrija anhu ghamman au yaqdiya anhu dainan au yut'imahu min ju'. Di antara amal yang dicintai oleh Allah Ta'ala, min ahabil a'mali ilallah, di antara amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lakukan Allah mencintai kita, Allah senang dengan kita. Yang pertama adalah idkhalas surur ala qalbil mu'min, menjadikan hati mukmin senang. Kalau bahasa singkatnya, menyenangkan hati orang lain. Nyeneng wong liya. Nah ini saya mau nanya nih. Sudah ahli menyenangkan orang atau ahli buat susah orang? Ya ini kan tanya sama diri sendiri. Yang paling disukai Allah kalau kita duduk menyenangkan orang. Makanya orang-orang soleh itu banyak yang menyiapkan waktunya untuk menyenangkan orang lain. Kadang mainan sama anak kecil, beli balon ditiup, dihadiahkan. Anak kecilnya seneng. Yang lain mungkin rodok ngeritik. Kelihatannya ustadz, kelihatannya kiai, kelihatannya habib. Kok mainan pelembungan? Ya tahu pelembungan? Apa itu? Balon. Ini kata yang sudah lama enggak kita dengar. Betul kan? Biasa kita ngomong apa? Balon. Tapi kalau waktu kecil kita disebut apa?
pelembungan. Karena bisa melembung. Maka disebut pelembungan, balon ini. Ini ada satu ulama hafal Quran, tapi kok senengnya niup pelembungan ya. Balon tadi dihadiahkan anak kecil. Bawa mainan dikasihkan anak kecil. Dikira orang itu amalan biasa. Ternyata itu amalan yang luar biasa. Kenapa? Menyenangkan hati. Duduk sama temennya, menghibur hatinya, nyeneng hati. Dikira orang apa itu amal kok, cuman duduk-duduk. Gak banyak wirid, gak banyak zikir, gak banyak ngaji. Yang dia lihat ya, dalam pandangannya. Karena beliau-beliau ngajinya gak diperlihatkan orang. Orang tidur, beliau-beliau ngaji. Nah ketika melek, yang ditunjukkan sama orang itu, ya ketemu manusia kan ya. Orang sumpek, saya pusing, Rene ngaji, tambah mumet deh. Dia tahu ini levelnya belum bisa dihibur dengan diajak baca Al-Quran, betul kan ya? Baca Al-Quran betul menghibur hati. Tapi orang ini levelnya belum sampai di situ. Levelnya apa? Diajak duduk, ngobrol, senyum-senyum, udah. Diboncengkan, ya diboncengkan, dikelilingkan muter. Temennya laki sama laki loh ya. Diboncengkan, kelilingkan muter, seneng hatinya. Wah, saya diboncengkan Pak Yai. Hatinya seneng. Itu ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya mau nanya, model ibadah begini udah jadi model ibadah kita belum? Nah, model ibadah kita kan ngaji yang banyak, bagus. Tapi itu antara kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa, bagus. Buat kamu sabar. Urusan kamu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sholat, bagus. Buat dirimu tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau nyeneng hati itu, menghibur orang yang mungkin lagi susah, menghibur orang yang mungkin sudah putus asa, bok depi mesem orangnya senang, Masya Allah. Itu idkhalus surur. Amal yang pahalanya paling besar karena paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau Nabi melanjutkan sallallahu alaihi wasallam, atau an yufarrija anhu ghamman, berupaya menjadikan orang yang lagi suntuk, lagi sumpek, lagi sedih, lagi galau, itu hilang galaunya. Menghibur, bukan sekedar menyenangkan, tapi menghibur sampai sumpeknya hilang. Karena ada orang nggak sumpek, ya kan nggak harus cari orang sumpek. Pokoknya ketemu orang kita senangkan, itu pahalanya luar biasa. Nah ini level yang lain, ada orang lagi sumpek, lagi suntuk, istrinya baru meninggal dunia, sumpek enggak? Tergantung, Beb. Katanya tergantung. Nah, kalau istrinya menyenangkan baik, istrinya meninggal ya sumpek, suntuk. Seperti Nabi Muhammad SAW, ya. Sayyidah Khadijah meninggal, Rasulullah ya sedihnya luar biasa. Wa na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi pada ibu-ibu. Ibu-ibu meninggal dunia nanti setelah umurnya 200 tahun. Husnul khatimah insyaallah ya, meninggal dunia. Suaminya tampak tidak menangis. Temannya menghibur. Jangan sedih ya Mas. Sing sumpek ya sapa? Kaget temannya. Loh kamu kok bicara begitu? Alhamdulillah problem saya hari ini hilang. 40 tahun saya tunggu matinya kok gak mati-mati. Hari ini kok baru mati, alhamdulillah. Saya mau nanya ini parah atau gak parah ini? Parah, ini suaminya parah ini. Kan gak boleh seperti itu ya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi mungkin ada yang demikian. Tetangganya meninggal tambah alhamdulillah.
Itu buat sumpek orang itu. Gak ada dia sego itu. Naudzubillah min dzalik. Normalnya orang kalau ada orang meninggal sedih. Ini istrinya meninggal atau sebaliknya suaminya meninggal. Jangan seperti suami tadi ya Bu. Suaminya meninggal tambah alhamdulillah. Kenapa? Bisa rubah suasana. Maksudnya piye? Selesai iddah ya tak golek sing anyar. Pergantian cuaca saudara-saudara. Ini baru hari pertama suaminya meninggal sudah cita-cita cari ganti itu. Masya Allah, begitu ada yang melayat disortir. Ini kelihatannya suaminya ganteng ini. Siapa tahu saya bisa dijadikan istrinya. Wah, Masya Allah, tebak batin yang gak karuan. Naudzubillah min dzalik. Ya ini tidak normal, suaminya meninggal, istrinya meninggal, bersedih dia. Nah kita berusaha menghibur. Jangan lagi kondisi sedih seperti itu, Mbok Parani, Mas, utang cepat dibayar. Saya tahu itu, yang nanggung hutang suamimu adalah kalian, istri, anak, keluarga. Biar nanti dikuburnya itu aman, bayaran saiki. Masya Allah itu. Ini bukan mukmin yang baik itu ya. Bukan mukmin yang baik. Mukmin yang baik bagaimana? Ini jelas orang lagi sumpek gitu. Hibur, masakno. Makanya dahulu Nabi Muhammad SAW memerintahkan kalau ada sahabat meninggal dunia, Rasulullah merintahkan para sahabat untuk mengirimkan masakan ke rumah yang lagi berduka. Itu diadopsi oleh para kiai, para habaib, para ulama menjadi tahlilan. Di situ ada makan. Yang masak pasti bukan yang lagi berduka. Mungkin ponakannya, mungkin sepupunya, mungkin bibinya, mungkin pamannya yang masakan. Dihibur, diajak makan bareng. Sampai di sini jelas? Nah, lanjut, ya cara menghibur kan masing-masing lebih tahu. Nah ini yang saya asik yang nomor 3 ini. Cocok. Amal yang paling dicintai Allah. Au yakdhiya an hudainan. Melunaskan hutangnya orang yang terlilit hutang atau orang yang punya hutang. Saya tantang satu Indonesia yang sugih. Yang kaya-kaya silakan ambil yang nomor 3 ini. Amal yang paling dicintai Allah. Lihat sepupumu, lihat pamanmu, lihat bibimu, lihat adikmu, lihat kakakmu, lihat kerabatmu. Yang punya hutang, kamu punya duit, gak usah banyak nasihat. Parah nih, ya mas utangmu lunas. Masya Allah. Jangan datang-datang. Marani adiknya yang terlilit hutang atau kakaknya yang terlilit hutang, dia duitnya banyak ini. Datang bawanya nasihat. Dik atau Mas atau Mbak Yu. Ya, ini kakak ya atau adik yang duitnya banyak. Kakaknya terlilit hutang atau enggak terlilit tapi punya hutang. Adiknya juga seperti itu. Datang dinasehati. Makanya hidup tuh jangan hutang melulu. Kalau udah begini kan kamu repot. Ini kamu sampai terlilit hutang tuh pasti dosamu banyak itu. Yang banyak istighfar. Perbanyak sholawat. Sholat 5 waktu kerjakan dengan baik. Saya mau nanya, nasihat ini bagus atau enggak bagus? Bagus. Kalau yang ngomong ini sama-sama susah. Sama-sama susah pasti ngomong. Kang, iya. Solusi melunaskan hutang, Kang. Apa? Sholawat sing akeh, Kang. Ayo sholawatan. Podo-podo mumet. Sama-sama susah, sama-sama enggak punya uang. Memberi saran dengan amal soleh. Betul. Lah kalau memang punya duit, saran itu kamu singkirkan dulu. Istighfar, sholawat, sholat singkirkan dulu. Datang sambil senyum. Gimana kabarnya, Dik?
Alhamdulillah Mas sehat. Masya Allah. Maaf ya, Mas Muni gak bisa banyak-banyak bantu. Ini cuman ada 1 miliar. Ya. Semoga-moga uripmu seneng. Ojo lali ya, sholawatnya diakai. Oh siap Mas gitu. Ojo lali istighfarnya diakai. Oh siap, laksanakan. Betul atau betul? Betul. Jumat besok ikut saya hadir pengajian tempat Habib Novel. Oh sendiko dawuh. Mau saya jemput jam berapa Mas gitu. Loh kakak, orang kakek nasihat tapi duitnya gak metu. Bukan gak boleh nasihatin orang, bagus. Tapi nasihatin diri kita sendiri. Kalau itu kerabatmu butuh duit, kamu punya duit, jalankan perintah Nabi yang satu ini. Apa itu? Senangkan hatinya, hibur dia, hilangkan kesusahannya, lunaskan hutangnya. Ngono. Cocok atau gak cocok? Oh yang bicara wajah-wajah punya hutang semua. Nah ini kita bisa ambil bagian ini. Kita bisa ambil bagian. Melunaskan hutang. Ya mungkin kalau kita nggak bisa melunaskan semuanya kan bisa ngewangi. Bantu meringankan hutang. Tambah jangan ditakut-takuti. Wadah hateng marani duit akeh. Ingat kamu sudah tua. Orang kalau mati punya hutang itu bahaya loh ya. Masya Allah. Orang yang punya hutang itu dihibur. Orang yang punya hutang itu disenangkan. Orang yang punya hutang itu dilunaskan. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada orang datang pada Nabi Muhammad SAW, menceritakan kondisinya terlilit hutang, Nabi SAW tidak mengajari, kamu kerja yang benar. Harusnya kamu itu kurangi pengeluaran. Atur perencanaan ekonomi dengan benar. Enggak, luang mumet kok. Orang lagi pusing, lagi bermasalah, butuhnya solusi yang pasti. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarinya, lah kamu sudah baca doa ini belum? Belum, nah baca nih. Walaupun hutangmu sebesar gunung, lunas. Ayam atau enggak ayam? Lalu yang ngomong Nabi Muhammad SAW. Enggak disuruh nambah produksi, enggak disuruh nambah jam kerja. Yang disuruh nambah jam ibadah. Zikirmu kenceng ono. Kalau Nabi SAW punya duit, apa yang dilakukan? Ini tolong didengarkan baik-baik dan jangan dipotong-potong. Karena nanti bisa salah pemahaman. Ya. Suatu ketika Nabi SAW uangnya sudah habis. Habis karena semua dibagikan untuk perjuangan membela agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sahabat meninggal dunia terlilit hutang. Meninggal masih punya hutang. Maka Nabi Muhammad SAW menyatakan, saya bil makna ya, terjemahan bil makna, saya tidak akan menyolatkan jenazahnya selama dia masih punya hutang. Yang nggak paham dipotong cerita ini. Terus dikomentari, kalau ada orang meninggal punya hutang sampai-sampai Nabi nggak mau nyolatkan jenazahnya. Salah, gak ada yang seperti itu. Yang ada bagaimana? Nabi berbicara SAW kepada sahabat, kalau ini masih punya hutang gak akan saya sholatkan. Sahabat paham, sing duwe-duwe bayaran hutangi. Jangan sampai dia dikubur, masuk kubur, masalahnya belum selesai. Kita muslim masih hidup, lihat saudara kita masuk kubur masih punya masalah. Gak boleh seperti itu. Selesaikan dulu. Jangan sampai nanti keluarganya bingung bagaimana bayar hutang. Saya akan bereskan dulu, baru saya sholatkan. Itu Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang diajak ngomong ya paham. Langsung, ya Rasulullah, saya yang nanggung hutangnya. Oh, kamu yang nanggung? Iya. Yang piutangnya tuh yang ngutangi kan lihat. Dah ya, urusannya sama dia, beres. Itu tenang, keluarganya tenang. Jenazahnya disolatkan Nabi Muhammad SAW. Suargo. Wah ini kalau kita yang diajak bicara, makanya.
Misalkan itu ya ada seorang ulama terus ngomong, ini kalau belum lunas hutangnya saya nggak akan menyolatkan jenazahnya. Geger sak kampung. Makanya jangan hutang terus, tuh akhirnya kan nggak disolatkan toh. Terutama yang komentar yang tadi itu, yang duitnya banyak, naudzubillah min dzalik. Makanya itu hidup kok seperti itu. Nggak paham ini. Kalau paham maksudnya ulama tadi langsung akan mengatakan, guru, solatkan guru, saya akan bereskan hutangnya berapapun. Nah, saya tanggung jawab, sugih. Kamu kalau kaya itu begitu loh. Bantu saudaramu dengan hartamu, lunaskan hutangnya. Gak usah jauh-jauh, tili ono, Pak D, Pak Lek, Bulek, Bude, nak dulur. Paman, bibi, sepupu, kerabat, cek. Nanti kalau saya lunaskan hutangnya males. Bukan urusanmu bahas malesnya orang. Urusanmu melaksanakan perintahnya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Lunaskan, kamu dicintai Allah. Jangan bahas orangnya. Itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa enggak gitu? Nah, biasanya kita justru yang kita yang podo-podo mumet-mumet ini. Gitu. Maksudnya pada sama-sama punya hutang. Justru yang paham. Oh kesian tuh hutangnya banyak, hutangku sedikit. Ya tak ewangi 10.000. Dia bantu 10.000. Maaf ya mas, cuma bisa bantu 10.000. Seneng koncene, Masya Allah, podo-podo melarat. Sama-sama susah, tapi kok dia ingat sama saya. Innamal a'malu binniyat. Sebenarnya amal itu bergantung pada dorongannya. Atau niatnya, motivasinya, apa itu. Nah ini yang nonton tayangan ini ataupun mendengar dimanapun dan kapanpun. Sudah ada yang tergerak belum ini untuk melunaskan hutang saudaranya ini? Kadang hutangnya itu cuma bayaran listrik. Loh, bayar listrik itu ya hutang kan ya? Oh bayar listrik cuma misalnya 200.000. Lawang kakaknya sugih kok. Sampai listriknya numpuk 3 bulan gak dibayar-bayar. Paham maksud saya? Paham enggak? Halo? Bu, paham? Nah ini buat istri ini kalau emasnya banyak ya, bantu lunaskan hutang suami yang paling wajib ya istri itu. Iya kalau emasnya banyak, walaupun gak ada kewajiban, wajib dalam arti kalau orang lain saja pengen bantu masa istrinya enggak bantu. Tambah istrinya ngomentari. Nabung, disimpan, terus tahu suaminya terlilit utang, simpen terus, tambah ngomong, mas yang bulan ini belum dibayarkan loh. Nambahin mumet bojone. Padahal dia punya uang. Naudzubillah min dzalik. Lanjut atau cukup? Lanjut. Jadi amalannya apa? Yang dicintai Allah? Saya paling asik yang nomor 3 ini. Melunaskan hutang. Kenapa? Karena banyak WA yang masuk ke saya urusannya, Beb, hutang saya, Beb, hutang saya, Beb, hutang saya, Beb, hutang saya. Saya mohon kepada umat Islam, lihat keluarga masing-masing. Saya enggak ngajak ngurusi orang banyak, keluarga masing-masing. Lihat keluargamu. Bagaimana kamu bisa makan di restoran, sekali makan 1 juta, 2 juta. Bagaimana kamu bisa melakukan perjalanan ke luar negeri, sekali berjalan sampai 40-50 juta. Adikmu sendiri bayar kontrakan sekedar 5 juta, nunggak 2 tahun gak kamu bantu. Terus mau pamer, wah aku dicintai Allah. Engkau sih mas. Masuk waiting list, daftar tunggu, dicek. Selanjutnya, ini saya niatnya tadi mau cuma ceramah 15 menit ini. Ternyata udah 30 menit. Nah ini buat kita-kita insya Allah semuanya mampu nih, insya Allah. Yang paling akhir nih. Auyut imahu min ju'. Atau kalau ada orang kelaparan, kasih makan. Gak usah lihat orang kaya, orang miskin, orang mampu, orang susah. Lapar itu gak kenal derajat sosial. Ada lapar itu milih-milih, melarat, yo gawe luwe, ada? Gak ada.
Lapar itu tidak melihat derajat sosial. Lapar itu pokoknya masuk perutnya orang sewaktu-waktu. Kadang ada orang kaya luar biasa, kok belum sempat makan, luweju minal al. Lapar pol. Kamu lihat wajahnya kelaparan, terus batin, sugih ben ngrasakno. Biar dia merasakan susahnya orang yang lapar. Bukan pangkat kita gitu. Lihat orang kaya kelaparan. Jamu. Pak, saya mau kasih Bapak makan. Mudah-mudahan Bapak senang. Kaya, sesuaikan pangkatnya. Ojo mbok kei tempe goreng. Tidak masuk mungkin buat dia. Oh, dia biasanya makan sate. Kamu makan tempe goreng, kamu beli sate, suguhkan beliau. Silakan Pak dimakan. Wah, satenya enak. Wah, tolong piring entek. Itu dia makan habis, dosa kita juga habis. Allah senang dengan kita yang seperti itu. Kitanya makan tempe. Atau mungkin nasi garam. Itu yang dilakukan sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in. Satu contohnya ketika ada orang yang jadi tamunya Nabi Muhammad SAW. Itu satu keluarga nangis anaknya, ya istrinya nggak makan, sahabatnya pura-pura makan kecap-kecap, lampunya dimatikan. Demi tamunya Nabi bisa makan. Nah, insya Allah kita kalau nyugui orang kan nggak sampai seperti itu loh. Makanya di Majelis Ar-Raudhah ini pokoknya selesai majelis ada makan. Di pertengahan majelis udah dikasih makan, kasih roti. Betul ya, datang kasih roti. Kenapa? Nggak boleh ada orang ngaji dengan perut lapar. Warek kenyang. Kenapa? Majelis Ar-Raudhah memberi engkau makan. Kan begitu ya. Wes, Majelis Ar-Raudhah dicintai Allah Ta'ala. Selesai. Kan begitu. Kenapa saya sebut Majelis Ar-Raudhah? Karena untuk proses makan ini kerja orang banyak. Ada yang pagi sudah belanja, ibu saya, Mas Agus Yoko, kadang Mas Rifki, ya udah belanja. Ada yang bagian nanti ngerajang, ada yang bagian masak, ada yang bagian nanti beli gas, ada yang bagian ini, bagian itu, lah ada yang bagian titip duit. Betul kan ya? Semua satu tim ini jadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusannya ngasih makan. Makanya salah satu amal dicintai Allah apa? Nraktir orang gitu. Saya mau nanya, pilih jadi pelaku atau korban? Kalau sama-sama lagi duduk, podo-podo bareng-bareng itu lagi lapar semua. Kita pilih jadi pelaku yang memberi makan atau korban yang dikasih makan? Allah gaya. Amin insyaallah. Pelaku. Ayo. Saya ajak makan gitu. Wah, ajak makan. Ini rumah makan yang baru dibuka di kota Solo misalnya gitu ya. Halalan, thayyiban, enak. Ini jadi sasaran kuliner satu dunia. Oh, promo ya Solo kan ya. Giliran pas mau bayar di kasir. Utang kok enak ya. Perut saya gak enak ini. Oh sebentar ya, saya ada telepon. Metu telepon gak balik-balik. Akhirnya temennya terpaksa yang bayar. Nah itu berarti jadi korban itu ya. Yang bayar pelakunya tadi. Wah ada lagi yang Masya Allah. Izin saya telepon sebentar. Oh silahkan. Cuman 5 menit gak sampai balik dia. Wah temen yang satu manggil. Mbak, mas. Berapa ini bayarannya berapa? Oh sudah ada yang bayar. Siapa? Gak tahu tadi orang lewat. Padahal dia. Yang tadi izin telepon. Ini amalan-amalan yang dicintai Allah model seperti ini. Pengajian bagus, sholat bagus, zikir bagus, sholawat bagus, pelit jelek. Zikirnya rajin, sholatnya rajin, pengajiannya rajin, pelitnya rajin, berarti salah. Ada yang error itu di badannya itu. Karena orang kalau semakin rajin sholatnya, rajin sholawatnya, rajin istighfarnya, rajin pengajiannya, itu pelitnya akan hilang. Akan jadi orang yang karim, jawad, dermawan.
loman, lomo orangnya ya. Ya nggak usah mikir jauh-jauh, yang deket-deket saja, saja. Ini saya pengen antum ini yang sudah duduk sama saya, jadikan ini spirit dalam kehidupan. Pokoknya tiap hari saya mau naktir orang. Saya tiap hari mau bantu orang yang sumpek tak seneng no hati. Delok konco kantor, pojok ketok ruwet gitu ya. Parah nih, jak ngobrol, jak guyu gitu kan ya, menyenangkan hati. Ada satu kok kelihatan pusing sama anak-anaknya, parah nih. Anakmu tak ajak boleh enggak? Jalan-jalan. Oh monggo. Bapaknya mumet, anaknya senangkan, bapaknya rodok fresh. Alhamdulillah, gini bisa berdua sama istri. Biasanya ruwet sama anak terus, ternyata sebab perutnya itu gitu ya. Bantu nyenangkan hati orang itu, cari. Memang harus upaya. Bukan terus, Beb, ya Ustaz, saya enggak pernah ketemu orang ruwet tuh. Ya orang mbak golei, turah-turah itu. Saya enggak pernah ketemu orang terlilit hutang. Masa apa kurang itu pengumuman dari tetanggamu gitu. Ya, saya cari kita yang pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabul a'mal ilallah. Amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini jelas? Jelas? Ya, makanya kadang saya bercanda sama Ustaz Is karena pengen nyenengno hatinya itu. Ya menyenangkan hatinya. Apalagi bab Rabi, Masya Allah. Mantan anyar ini. Saya khawatir beliau lupa adzan. Alhamdulillah adzan subuh sepekan pertama setelah pernikahan lancar saudara-saudara. Mudah-mudahan berikutnya lancar. Dan seterusnya lancar. Masya Allah nih. Ikhwani rahimakumullah. Nah, kalau sudah kita dengar tadi, berarti konsepnya Islam dalam masalah hutang itu, ya masalah hutang, sikap kita ke orang yang punya hutang itu hanya membantu melunaskan. Betul, membantu melunaskan. Sikap kita sebagai orang yang berhutang, berjuang untuk melunaskan. Tidak ada sikap yang ketiga, mengomentari orang punya hutang. Enggak ada. Sudah tidak membantu, tapi komentari. Yai, Ustadz, guru, makanya kalau uangnya belum cukup jangan bangun pesantren. Masya Allah. Ya mungkin ada oknum-oknum semacam itu. Datang ke adiknya, Dek, loh kamu tuh buat bayar SPP sekolah anakmu aja belum cukup duitnya. Lah kenapa beli motor? Jalan kaki biar sehat. Kurang ajar gak ini? Nanya saya, kurang ajar gak nih? Adiknya gak punya motor. Adiknya pergi beli motor hutang karena butuh. Butuh untuk transportasi. Seorang guru di pesantren butuh toiletnya nggak cukup. Duitnya belum ada, akhirnya hutang material ke toko bangunan. Bangun 20 toilet. Ini si kakak datang kepada adiknya ngomentari. Bayar SPP aja kamu belum mampu. Kok utang motor? Udah toh, terima nasib, jalan kaki. Saya mau nanya, ini komentar model begini ini pas atau rodok keblinger ini? Yang ada harusnya datang ke adiknya, kemudian bawa BPKB motor. Alhamdulillah, itu motor sudah jadi milikmu, gak usah ngutang. Nih BPKB-nya udah tak ambil, nih. Dan ini ada satu lagi buat istrimu, udah gak usah rebutan. Itu kakak itu. Kakak, wah aku ya pengen dadi mas ya kayak ngono. Pengen, ya kan ya? Bukan ahli komentari adik. Dan sebaliknya, adik ahli komentari kakak. Guru Ustadz, saya lihat kau bangun toilet dan punya hutang material banyak di sana. Seharusnya jangan bangun dulu. Manfaatkan toilet yang ada. Masya Allah.
Santri ini bengok. Orang ngrasakno tinggal nang kene awakmu. Harus ngantri buat mandi itu 5 jam. Kalau enggak jam 12 malam enggak bisa mandi. Toiletnya enggak cukup. Ini ulamanya tuh alhamdulillah bagian dari kewajiban sabar. Oh ya makasih nasihatnya. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Wali kok. Masa tersinggung? Ya enggak tersinggung. Yang satu datang. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Lagi bangun toilet ya? Ya alhamdulillah Yai. Ini saya lihat toiletnya ini kok belum ada keramiknya ini. Mohon maaf Yai, saya nggak bisa bantu nungguin. Tapi ini saya ada uang 500 juta Yai. Ini buat toilet, buat makan, buat apa terserah Yai. Itu sama kiainya diantarkan sampai pintu gerbang gitu. Sama Habibnya diantarkan pintu gerbang. Sama Ustadznya diantarkan sampai pintu gerbang. Sama adiknya diantarkan sampai pintu gerbang. Betul ya? Masih ingat ceritanya tentang 3 orang kaya menjenguk seorang ulama yang lagi sakit? Lupa? Untuk teman-teman di sahabat ANA malam ini gak ada tanya jawab ya. Mestinya ada tanya jawab itu. Tapi karena waktu ya malam ini gak ada tanya jawab. Insya Allah nanti Jumat depan insya Allah. Ada seorang ulama sakit. Dijenguk sama 3 orang kaya. 3-tiganya super kaya. Assalamualaikum guru, waalaikumsalam. Diantarkan sama istrinya ulama tadi ke kamar itu ya. Makanya toh guru, hidup jangan ceramah terus. Jangan ceramah terus. Ingat usia. Nanti kalau guru meninggalkan yang repot kami. Umat membutuhkan. Jadi dijaga itu badannya. Dan insya Allah lekas sembuh. Amin. Pulang. Ngomong sama istrinya ulama tadi. Itu suaminya dirawat. Diingatkan tuh biar olahraga. Oh iya makasih pulang. Datang lagi orang kaya kedua. Lebih kaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dengar beliau lagi kurang sehat. Istrinya jawab. Bukan kurang sehat. Emang betul-betul sakit. Boleh saya jenguk? Oh silakan diantar ke kamar. Oh guru, Masya Allah. Kalau jenengan meninggalkan yang repot saya nanti. Siapa yang doakan saya? Saya dibahas no mati ini semuanya. Makanya pulihkan kesehatan. Dah jangan terima tamu dulu. Lah awakmu sopo ya. Jangan terima tamu dulu. Libur pengajiannya, istirahat, fokus, kesehatan, fokus. Saya doakan mudah-mudahan guru panjang umur, sehat walafiat. Amin, pulang. Yang ketiga datang orang yang lebih kaya lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya dengar beliau lagi sakit. Iya. Boleh saya jenguk? Silahkan. Masya Allah, dilihat, nanya sama istrinya. Sudah dibawa ke dokter belum? Belum. Belum ada dokter ke sini? Belum. Halo, ya. Pak dokter, itu dijemput supir saya sekarang ya. Ini guru saya lagi sakit. Panggilkan dokter yang paling handal. Sugih pol. Diajak ngobrol gurunya. Udah gak usah dipikirin, yang penting sehat. Ini dokternya biar ke sini. Datang dokternya diperiksa. Wah ini kelihatannya tensinya tinggi, bla bla bla. Harus cek laborat. Sama nanti biar diperlukan dirawat atau tidak setelah hasil ceknya keluar. Oh ya guru, nanti itu laboratoriumnya saya pindah ke sini. Jenengan gak usah keluar dari rumah. Itu laboratoriumnya saya pindah ke sini. Sudah tenang. Ya toh? Tenang, istrinya batin. Menungso. Anak, diajak ngobrol gak ada urusan panjang umur, ingat mati, gak ada. Yang diajak ngobrol yang guyu, lucu-lucu, menyenangkan gitu kan ya. Setelah itu ngomong ke gurunya, guru ya saya barusan transfer ke rekening, gak banyak, hanya 2M. Buat pegangan,
biaya guru berobat semua itu zero. Karena itu dokternya, laboratnya, rumah sakitnya itu milik saya. Sugih Mas. Itu langsung gurunya bangun dari tempat tidur, seger mesem. Kata muridnya tadi tuh ya, duduk guru. Udah ada apa-apa, saya antarkan. Digandeng muridnya, diantarkan sampai pagar, sampai masuk mobil. Istrinya kaget. Mas, alhamdulillah kok langsung bisa bangun. Lah ini ketemu manusia, sing loro mau sopo gak paham aku. Ini saya baru ketemu manusia. Itu loh orang kaya itu punya jalan ke surga yang luar biasa. Bukan dengan nasihatnya, tapi dengan hartanya. Makanya di Al-Quran tuh mereka yang berjihad dengan hartanya dan nyawanya. Bukan dengan nyawanya dan hartanya, dengan hartanya dan nyawanya. Nah nyawa-nyawa ini model-model seperti kita yang gak punya fulus, ya, dengan tenaga, gitu. Dengan ilmunya, yang kalau punya ilmu. Lah kalau punya duit dengan apa? Dengan duitnya. Jangan berlindung di balik tasbih, tapi gak mau sedekah. Jangan berlindung di balik sholat duha, tapi enggak pernah silaturahim nyambangi keluarga dengan bawa harta. Jangan berlindung di balik segala ibadah zahir kita, tetapi kewajiban untuk menyantuni yang disantuni ditinggalkan. Yang ada harusnya pakai tasbihmu, pakai pakaian Islammu, tunjukkan kamu muslim, tapi nanti dapat julukan wali duit. Orang ngambil derajat kewalian dengan sholat tahajud, banyak. Ngambil derajat kewalian dengan sholat duha, banyak. Ngambil derajat kewalian dengan banyak zikir, banyak. Ngambil derajat kewalian dengan nyebar ilmu, banyak. Ngambil derajat kewalian dengan nyah-nyoh. Nah itu longkok itu. Mas Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, waktu meninggal dilihat di punggungnya ada bekas luka. Waktu dimandikan jenazahnya. Akhirnya ditanya ke pembantunya, ini kenapa kok sampai ada luka di punggungnya? Dijawab, tiap malam mikul 25 kilo lebih itu. Ya, gandum dipikul sendiri, diantarkan ke rumahnya orang-orang yang tidak bisa makan. Ditaruh depan pintu rumahnya, dodoki tinggal, gak ada yang tahu siapa yang ngasih. Masya Allah itu. Pahala gak indah itu, kamu bantu orang seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang jangan disembunyikan, tuduhno, pamero. Ya, sama yang diberi ya, tunjukkan biar tahu. Tapi jangan pamerkan di masyarakat. Nanti kamu jadi sasaran orang-orang yang memang begitu-begitu. Paham ya? Cukup pamerkan sama yang kamu beri, jangan pamerkan sama orang-orang nanti kamu jadi sasaran orang marani, wah yang itu kelihatannya wah gampang kayak. Akhirnya antri kabeh kok. Jadi gak bagus. Jelas? Maaf saya ngomongnya sama teriak ya, biar suaranya bisa keluar. Ini kok wajah-wajah gak mau berhenti, kenapa ini? Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus dalam kajian ini menjelaskan tentang amal-amal yang dicintai Allah Ta'ala. Amalan yang jika dikerjakan akan membuat Allah Ta'ala senang. Yang pertama adalah idkhalus surur ala qalbi muslim, yaitu menyenangkan hati muslim yang lain. Bisa dengan perkataan, misal ngobrol dengan berkata lemah lembut di depan mereka, dan sebagainya. Bisa juga dengan perbuatan, misal senyum, menghormati hak-hak mereka, dan sebagainya.
Amalan yang kedua, amalan yang dicintai Allah Ta'ala adalah menghilangkan kesusahan pada muslim yang lain, menghibur mereka yang lagi ditimpa kesumpekan atau kesusahan. Dan selanjutnya amalan yang ketiga adalah melunaskan hutangnya orang yang terlilit hutang atau orang yang punya hutang. Jika kalian mempunyai kemampuan, maka lunasilah hutang saudaramu atau kerabatmu, atau bantu sebagian atau semampumu jika kita tidak punya kelebihan rezeki. Dan selanjutnya amalan yang dicintai Allah adalah memberi makan orang yang sedang kelaparan. Misal mentraktir teman kita dan sebagainya. Inilah di antara amalan yang sangat dicintai Allah Ta'ala. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.